Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A dan Teteh, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. A dan Teteh kelas 9 bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hanya melalui pembelajaran video singkat ini, tetapi Bapak harapkan tidak mengurangi semangat AA dan Teteh untuk belajar di rumah. Baik, AA dan Teteh, Bapak pada kesempatan hari ini akan menerangkan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Namun sebelumnya, silakan AA dan Teteh untuk mengisi absensi di Google Classroom. Jangan lupa, kalau ada yang kelewat silahkan diisi dulu. Lalu silahkan dibawa buku paketnya dan dibuka bab pertama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, Pancasila itu berlangsung sudah dibilang cukup lama. Yang pertama diterapkan pada awal-awal negara kita merdeka ataupun pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada waktu itu, penerapan Pancasila belum maksimal. Karena apa? Karena banyak sekali gangguan-gangguan ataupun kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan yang terjadi. Di antaranya di tahun 45 sampai dengan tahun 59. Ada pemberontakan apa saja sih? Salah satunya PKI, DITII, lalu ada lagi RMS, PRRI, dan Permesta. Nah, pemberontakan ini terjadi pada masa pertama kita baru merdeka. Oleh karenanya penerapan Pancasila belum maksimal. Apakah ada faktor lain kenapa Pancasila belum maksimal pada masa pemerintahan Orde Lama? Ada. Salah satunya tahun 1956 dan sampai dengan 1965. Itu dipimpin oleh demokrasi terpimpin. Artinya kekuasaan kita hanya dipegang oleh presiden seorang, yaitu Soekarno, yang mendeklarasikan dirinya presiden seumur hidup. Nah, ini tentu saja ditentang. Karena berdasarkan Pancasila, bagaimana bunyinya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Apakah hanya satu yang boleh menjadi presiden sampai seumur hidup? Tidak. Oleh karenanya hal ini bertentangan sekali dengan Pancasila, khususnya sila kelima. Maka dari itu tahun 1956 dan 65 terjadi gejolak politik, pertentangan di mana-mana, khususnya pemberontakan PKI yang menjadi puncak lengsernya Presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden kedua kita siapa? Ya, betul, Haji Muhammad Soeharto atau dikenal dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto memimpin pada masa Orde Lama. Di sini Pancasila sudah berjalan sesuai dengan fungsinya? Sudah bagus, maksimal? Belum. Ternyata belum Pancasila itu. Kenapa? Pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto, memang tidak ada lagi pemberontakan, gejolak-gejolak politik atau peperangan antar saudara. Namun pada masa ini kekuasaan sama, hampir persis sama dengan Presiden Soekarno yang ingin menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Soeharto pun demikian. Beliau terpilih secara terus-menerus sampai kekuasaannya mencapai kurang lebih, silahkan dikoreksi ya kalau Bapak salah, 32 tahun, bayangkan. Lama ya? Lama. Baik. Presiden Soeharto ini dikenal dengan pemimpin yang otoriter atau tangan besi. Artinya apa? Pada waktu pemerintahannya tidak ada demo-demo mahasiswa, tidak ada cuitan-cuitan, status-status yang menyinggung pemerintah. Karena kalau itu terjadi, banyak sekali aktivis yang diculik, aktivis yang diamankan, bahkan tidak tahu rimbanya, kabarnya sampai sekarang. Wah Pak, kalau begitu Presiden Soeharto jahat. Tidak seperti itu. Nggak boleh kita menyimpulkan secara langsung. Oleh karenanya, kita harus banyak belajar. Apalagi tentang sejarah negara kita, Indonesia. Pak, aku penasaran nih. Makanya silahkan dibaca ya. Bapak hanya menerangkan apa yang terjadi dalam buku sejarah kita, dalam fakta-fakta sejarah negara kita. Oleh karenanya pada waktu itu
masih belum maksimal penerapan Pancasila. Bahkan terjadi hal yang jelek yang menjadi budaya kita. Apa itu? KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu terjadi sampai sekarang kan? Baik. Ini penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Lalu pada masa reformasi atau saat ini bagaimana? Sudah maksimal? Kalian pikirkan sendiri deh. Ini jadi PR untuk kalian, ya. Silahkan dipikirkan. Namun Bapak ingin menerangkan sekilas tentang penerapan Pancasila di masa reformasi atau saat ini. Apakah tidak terjadi masalah, hambatan? Tentu saja. Ada beberapa masalah ataupun yang terjadi pada penerapannya Pancasila pada era reformasi. Yang pertama, globalisasi. Ya, betul. Negara kita diambang globalisasi. Perkembangan globalisasi membuat negara kita menjadi kalah bersaing. Bukan hanya itu, budaya-budaya yang masuk dari barat ke negara kita itu diadopsi. Yang dijadikan penyesalan, yang diadopsi itu bukan hanya yang baik, tapi yang buruknya pula diadopsi. Nah, sebagai masyarakat yang baik, yang mengerti akan Pancasila, kita harus memfilter budaya-budaya yang tidak baik atau negatif itu. Lalu, perdagangan bebas. Kita kalah saing dengan Cina, kita kalah saing dengan Amerika. Kita sudah menghasilkan apa negara kita? Nah, itu PR untuk A dan TT. Bagaimana perusahaan-perusahaan asing menguasai tambang, menguasai hutan, menguasai lautan yang ada di Indonesia. Indonesia? Ini menjadi masalah karena perdagangan bebas membuat barang-barang di luar mudah masuk, sedangkan barang kita kalah saing, sehingga banyak pedagang-pedagang kecil bangkrut atau usaha-usaha kecil bangkrut, kalah saing dengan barang-barang yang diekspor dari yang diimpor dari luar negeri. Lalu ada lagi perang ideologi ataupun pemikiran. Banyak sekali paham-paham yang kurang baik yang beredar di masyarakat saat ini. Kasus yang bisa Bapak sebutkan misal ya, ada yang bilang begini, gak apa-apa gak berjilbab, gak berhijab, yang penting hatinya dulu, daripada berhijab secara penampilan tapi hatinya jelek, iri, dengki. Betul? Sekilas mungkin kayak, oh iya ya bener, ngapain dihijab, bikin malu aja, tapi kalau hatinya gak baik, bersih, ngomongin orang. Tidak begitu. Itu adalah perang-perang pemikiran yang dimasukkan ke dalam negara kita. Itu bertentangan gak dengan Pancasila? Tentu. Dengan sila yang keberapa? Yang pertama, yang mengatur tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita menjunjung tinggi norma-norma, asas-asas, hukum-hukum dari agama. Oleh karenanya, pada masa sekarang ini, Pancasila juga dirasa belum maksimal. Karena di tingkat sosial pun seperti itu. Masih banyak rakyat miskin, yang kaya banyak. Yang kaya banyak, yang miskin semakin banyak. Betul, ketidakadilan masih berlaku. Bagaimana hukum itu hanya memihak sebagian besarnya kepada orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya jabatan. Orang miskin nggak bisa apa-apa di depan hukum. Ini menandakan Pancasila kita masih belum maksimal penerapannya, bahkan sampai saat ini. Nah, bagaimana biar negara kita maksimal? Kita berdoa, mudah-mudahan kita dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin. A dan Teteh, mungkin itu sekilas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa yang Bapak sampaikan kepada kalian. Mohon maaf kalau penjelasan Bapak banyak sekali yang mungkin agak kurang tepat atau belum dimengerti. A dan Teteh bisa mencari tahu di internet, di buku paket bisa dibaca. Nah, tugasnya apa sih Pak? Tugasnya A dan Teteh silahkan membuat video pendek tentang penerapan Pancasila. A dan Teteh yang pertama kali dilakukan adalah baca tentang penerapan Pancasila. Baik itu di buku paket, di Google atau dimanapun, silahkan dibaca. Lalu A dan Teteh membuat video, membuat kesimpulan tentang penerapan Pancasila. Mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini atau reformasi. A dan Teteh videokan. Boleh dibantu sama mama enggak? Sama ayah? Boleh, silahkan dibantu dalam pembuatan videonya.
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, insya Allah boleh ditanyakan di grup WhatsApp nanti. Dan Teteh, sekian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.